Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi program studi agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang insyaallah diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada pertemuan yang ketiga fi madati al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana kita sudah belajar tentang definisi, klasifikasi di pertemuan yang sebelumnya. Maka di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait sejarah dan urgensitas daripada kita belajar dari mata kuliah qawaid fiqhiyah bagi mahasiswa pendidikan atau program studi pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan menggunakan media YouTube dan nanti dilanjutkan ke Zoom untuk diskusi jika masih ada kesempatan, atau nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Topik bahasan kita akan membahas tentang yang pertama sejarah terbentuknya qawaid fiqhiyah, yang kedua tentang urgensitas, lalu nanti kita akan sedikit menyinggung terkait maqasid syariah. Maka lamhah qasirah an al-maqasid syar'iyyah. Kita flashback kepada pertemuan sebelumnya, yakni ada hubungan antara ushulul fiqh dan qawaid fiqhiyah sebagai satu disiplin ilmu, yang mana usul fiqh adalah al-ilmu bil adillah wal ahkam, jadi ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian. Jadi dia juga sebagai metode penggalian hukum, yakni istinbatul ahkam minal adillah at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih sebagai disiplin ilmu juga merupakan dia al-ahkam, jadi dia adalah hukum-hukum yang digali dari sumber hukum, yang mana metodenya adalah dengan menggunakan usulul fiqh. Jadi al-ahkam minal adillah, atau daripada sumber hukum, yang kemudian kita kenal dengan sebagai inilah produk dari usul fiqh dan al-qawaid al-fiqhiyah. Sedangkan qawaid fiqhiyah di sini sebagai kerangka acuan untuk mengetahui hukum daripada af'alul mukallaf, sehingga yang diciptakan karena produknya fikih, sehingga yang diinginkan adalah mendapatkan ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, yang mana ada dalil-dalil yang terperinci, ada dalil-dalil yang mujmal di dalam syariat Islam atau di dalam peraturan di agama Islam. Jadi untuk mendapatkan hukum syariat yang lebih terperinci dari sebagian dalil yang mana dikategorikan sebagai al-adillah al-mujmalah atau dalil-dalil yang umum, maka diperlukan sebuah metode untuk menggali, untuk mengkaji dalil, sehingga didapatkan hukum-hukum syariat yang bisa diterima dan difahami oleh al-mukallaf. Nah, untuk sejarah terbentuknya qawaid fiqhiyah sendiri, kalau kita lihat di zaman sejak adanya Islam, yakni di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah ada ilmu ini? Apakah hanya sebatas sebuah wacana untuk menggali sebuah hukum? Bagaimana ketika ada permasalahan masail fiqhiyah pada zaman itu? Jadi periode ini dibagi menjadi periode pembentukan atau terbentuknya ilmu atau qawaid fiqhiyah sebagai disiplin ilmu. Ada 3 periode. Periode yang pertama adalah periode kelahiran. Jadi
masa atau fase ini disebut sebagai fase lahirnya ilmu qawaid fiqhiyah atau lahirnya qawaid fiqhiyah sebagai satu disiplin ilmu, yaitu atau disebut dengan sebagai fase pembentukan. Jadi terbentuknya, embrionya itu sudah ada sejak kapan? Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan pada zaman tabi'in serta tabi'ut tabi'in, yakni 3 abad yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi 3 abad inilah disebut sebagai fase terbentuknya atau periode lahirnya qawaid fiqhiyah sebagai ilmu. Jadi pada zaman itu belum disebut misalnya ada majelis yang membahas suatu isu atau majelis yang membahas suatu ilmu, tidak ada belajar qawaid fiqhiyah. Ana urid an ata'allam al-qawaid al-fiqhiyah. Tetapi pembahasan adalah mereka membahas misalnya al-ahadits an-nabawiyah, dan untuk mendapatkan dan untuk memahami sehingga terhasilkan atau dihasilkannya dari hadis-hadis itu, dari tafsir atau dari hadis pada zaman itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Selanjutnya di periode pembukuan nanti kita akan bahas satu persatu. Periode pembukuan ini ada dari abad ke-4 sampai 10, kurang lebih 7 abad ya. 7 abad setelahnya yaitu periode pembukuan. Ulama-ulama memulai untuk kodifikasi, membukukan kaidah-kaidah yang sudah ada ataupun membentuk kaidah-kaidah sehingga dapat dibukukan dan dibaca oleh generasi setelahnya. Sama halnya dengan ketika pada zaman Rasulullah hanya menuliskan Al-Quran, teks-teks Al-Quran itu tanpa adanya penulisan teks-teks hadis. Jadi adanya penulisan teks-teks Al-Quran dan Rasulullah melarang untuk menulis hadis khaufan min an yakhtalita bil Quran. Jadi ditakutkan hadis, naskah-naskah, kalau seandainya hadis itu ditulis maka akan tercampur dengan naskah-naskah Al-Quran. Maka Rasulullah hanya menyuruh penulisan naskah Al-Quran, teks-teks atau ayat-ayat Quraniyah di pelepah kulit kurma atau di kulit hewan atau di batu dan lain sebagainya. Namun setelah zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, pada zaman sahabat serta sebagian awail tabi'in, memulailah menulis hadis sejak Rasulullah sudah tidak ada. Karena apa? Karena ditakutkan para ahli hadis nanti juga wafat sehingga hadis itu tidak bisa dinikmati dan ditelaah oleh generasi selanjutnya. Jadi penulisan hadis pun setelah Rasulullah tidak ada. Sama seperti halnya qawaid fiqhiyah, penulisan ini dimulai di awal abad ke-4. Jadi 3 abad pertama belum ada yang namanya buku yang disebut sebagai buku qawaid fiqhiyah. Tetapi sudah mulai ada embrionya, sudah mulai ada benih-benih untuk kelahiran dari qawaid fiqhiyah sebagai satu atau suatu disiplin ilmu yang baru. Lalu di abad ke-11 sampai sekarang adalah fase atau periode penyempurnaan, yaitu menyempurnakan kaidah-kaidah yang sudah dibukukan bersamaan dengan munculnya isu-isu atau al-qadaya al-fiqhiyah yang baru. Semakin banyak isu, semakin kompleks masalah-masalah fiqhiyah, al-masail al-fiqhiyah yang baru, sehingga menyebabkan ilmu ini selalu berkembang sampai nanti nufikha an-nafakhat. Jadi sampai nanti ditiupnya sangkakala, ilmu ini akan selalu berkembang. Nah, satu persatu periode kelahiran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut yakni ahdu tasyri'. Jadi masa-masa pembentukan syariat, masa-masa pembentukan hukum. Sehingga hadis Nabi pun disebut sebagai hukum. Serta ada juga ketika sudah sampai ke abad setelahnya, sebagian hadis Rasulullah itu dianggap dan dipakai untuk menjadi kaidah.
kaidah fiqhiyah, sifatnya yang seperti kita ketahui yaitu amah, qawaid al-amah, yang kaidah yang umum dan singkat, tetapi sifat singkat ini sifatnya universal, sifatnya menyeluruh, universal. Hadis bisa karena apa? Hadis disampaikan dengan metode jawami al-kalim atau amah, singkat dan padat. Nah, apa itu namanya? Nanti kita bahas dulu tentunya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pada masa tabi'ut tabi'in. Jadi keduanya juga pada zaman Rasulullah sangat ini ya, belum terjadi ada apa itu namanya, belum banyak masalah-masalah yang tidak dibahas atau tidak ada hukumnya. Karena apa? Hukum pada zaman Rasulullah sudah selesai ketika semua permasalahan diserahkan atau dibawa ke Rasulullah, maka hukum tuntas ketika Rasulullah memutuskan hukumnya. Jadi tidak ada pembahasan yang sangat susah dan semuanya berjalan sangat mudah dan semuanya berjalan dengan apa itu namanya, ya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi ketika ada masalah fiqhiyah, masalah aqaidiyah, apapun itu berkaitan dengan agama Islam, semuanya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini dua masa, dua abad, kurang lebih berlangsung 250 tahun. Nah, ada satu sahabat yang terakhir meninggal itu namanya Ibnu Tufail, harus dicari ya. Apa itu namanya? Biografi dari para sahabat. Ada sahabat yang paling apa itu namanya? Ketika itu mungkin dia sangat kecil sekali melihat Rasulullah. Jadi kalau kita bedakan, apa perbedaan dari sahabat dan yang tidak sahabat? Apa itu sahabat? Yang pertama adalah man 'asha fi ahdi Rasulillah. Jadi yang hidup di zaman Rasulullah dan melihat, jadi melihat Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah atau melihat Rasulullah, wa mata 'alal Islam. Jadi orang yang hidup di zaman Rasulullah berarti melihat Rasulullah dan mata 'alal Islam, dan meninggal dengan keadaan Islam. Ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi dia tidak melihat Rasulullah. Ada yang mengatakan ini adalah tidak sahabat, kan? Ada yang hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah tapi tidak meninggal dalam keadaan Islam, atau dia tidak Islam, misalnya Abu Jahal. Nah, itu bukan sahabat juga. Jadi sahabat adalah yang seperti didefinisikan tadi. Nah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini keduanya berlangsung kurang lebih 250 years, 250 tahun. Sahabat mempunyai asar juga, asar qaulus sahabi atau qaulus tabi'in yang sifatnya juga jawami'ul kalim. Jadi Umar bin Khattab juga sering menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan jawami'ul kalim atau kalimat qasirah yang sangat menyeluruh. Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Syafi'i misalnya menuliskan kaidah fikih dalam kitabnya di antaranya al-a'zam idza saqata 'anil nas saqata ma huwa asghar minhu. Jadi apabila yang besar gugur, yang kecil pun gugur. Nah, ini juga satu kaidah fikih di kitab Imam Syafi'i. Ada al-um. Juga ada kitab yang dianggap sebagai apa itu namanya, pelopor dari ilmu fikih beserta usul fiqh, yaitu kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah. Jadi bisa dibaca kitab Ar-Risalah bagi yang punya. Ini adalah periode kelahiran. Jadi tidak banyak hal yang signifikan. Dalam artian signifikan di sini adalah karena masalah ketika itu mungkin tidak banyak dan masih banyak orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, para sahabat yang menguasai dan paham agamanya sangat dalam, juga para tabi'in yang hidup bersama sahabat. Jadi apa itu namanya, mudah saja untuk menentukan hukum pada zaman itu. Selanjutnya yakni periode pembukuan atau
kodifikasi. Nah, sebabnya kenapa? Karena pada masa itu, ini juga pada masa khilafah, kalau kita melihat 250 setelahnya itu apa itu namanya khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Bani Abbasiyah. Ya, ini menurunnya dinamika berpikir. Jadi tidak semua orang itu bergelut di bidang al-ulum ad-diniyah, sehingga tidak banyak orang-orang yang apa itu namanya ikut dalam memutuskan dan mencari al-ahkam asy-syar'iyyah pada zaman itu. Nah, katakanlah ulama jumlahnya ataupun orang yang paham agama jumlahnya menurun. Umat cenderung taklid, tidak mengetahui apa itu namanya. Kalau taklid, bedanya taklid dengan ittiba. Kalau ittiba itu dia mengikuti sesuatu, mengikuti seseorang, mengikuti hukum, tetapi dia tahu sumbernya, tahu apa itu namanya dalilnya, tahu kekuatan dan keabsahan apa yang diikuti. Sedangkan taklid itu tidak mengetahui, dia hanya sebatas ikut apa yang dikatakan gurunya, ikut apa yang dikatakan amirnya, atau ikut apa yang dikatakan syekhnya, tanpa ikut serta dalam memikirkan dan mengetahui apa yang disampaikan oleh syekhnya, gurunya, atau mursyid dan amirnya. Lalu yang ketiga, melemahnya kualitas ijtihad. Karena ijtihad di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk orang dikatakan menjadi seorang mujtahid itu sangat susah ya, karena klasifikasinya sangat banyak. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, mulai dari menguasai ulumul Quran wa tafsiruhu, asbabun nuzulihi, nasikh dan mansukh, kompleks sekali ya. Lalu menguasai ulumul hadis wa mustalahuhu, dan juga ilmu isnad dan lain sebagainya. Lalu menguasai ilmu fikhi wa usuluhu, dan juga lain-lainnya secara komprehensif. Nah, ini sangat berat bagi orang-orang yang mungkin tidak mau berkecimpung di dunia al-ulum ad-diniyah. Bahkan di zaman ini mungkin jarang ya orang yang satu orang dengan penguasaan ilmu yang secara komprehensif, kompleks, menyeluruh. Biasanya hanya mengambil satu bidang, menguasai di bidang ulumul Quran misalnya, tapi tidak sangat detail menguasai ulum fikih atau ulum hadis. Atau orang yang menguasai di ulumul hadis tapi tidak mendetail untuk menguasai ulumul Quran dan ulum yang lainnya. Sehingga kalau ijtihad biasanya dibuatlah sebuah majelis fatwa, mulai dari contohnya UI, ada kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, kalau di Nahdlatul Ulama ada bahsil masail dan lain sebagainya. Nah, sebabnya ini ada 3: penurunan dinamika berpikir, yang kedua umat cenderung taklid, yang ketiga melemahnya kekuatan ijtihad pada zaman itu. Sehingga pada abad 4 Hijriah dianggap sebagai permulaan era pertumbuhan dan pembukuan qawaid fiqhiyah. Nah, inilah dimulainya apa itu namanya pembukuan qawaid fiqhiyah. Abu Tahir Ad-Dabbas sebagai seorang fuqaha yang hidup pada abad ketiga dan keempat Hijriah adalah orang yang pertama mengumpulkan qawaid fiqhiyah. Dia mengumpulkan 17 kaidah. Jadi ada 17 kaidah yang diambil, bisa jadi dari hadis, dari apa itu namanya athar, dari qaul sahabi yang mana memiliki kriteria seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kriteria untuk dijadikan sebagai satu kaidah fikih. Nah, usaha ini kemudian diteruskan oleh Abu Hasan Al-Karahi pada abad 340 Hijriah dengan menghimpun sejumlah 39 kaidah. Jadi bertambah kaidah. Mungkin sudah ada, cuman penghimpunan dan pembukuan atau penulisan proses kodifikasi ini memerlukan waktu untuk mencari
datang kepada ulama, datang kepada syekh, masyayikh untuk mengambil faidah, untuk mengambil manfaat serta belajar ilmu sehingga mereka fokus kepada penyusunan dan penulisan kaidah-kaidah. Nah, lalu, ini masih terusannya. Kemudian Abu Zaid Abdullah bin Umar ad-Din ad-Dabusi al-Hanafi pada abad ke-5 430 Hijriyah ya, abad ke-5 Hijriyah, menyusun kitab Ta'sisun Nazar pada kurun ke-5 Hijrah. Kitab ini memuat sejumlah, ada lagi berkembang 86 kaidah fiqhiyah. Jadi yang pertama ada 17, lalu berkembang lagi Abu Hasan Al-Qarafi 39, lalu berkembang lagi menjadi 86 kaidah fiqhiyah beserta dengan pembahasan terperinci berkenaan qawaid tersebut. Jadi kaidah dengan pembahasannya juga dengan detail daripada atau syarah. Kalau dulu ada buku satu kecil misalnya dibuat oleh seorang ulama, dan kemudian misalnya pada abad setelahnya orang-orang semakin susah untuk memahamkan, maka ada ulama lain yang menulis itu syarah. Tapi di sini di Syekh Abu Zaid Al-Hanafi, beliau menuliskan kitabnya beserta langsung syarahnya. Di penjelasannya juga ada. Lalu selanjutnya di masa kodifikasi, yaitu kegiatan di atas diikuti lagi oleh ulama Alauddin Muhammad bin Ahmad As-Samarkandi dengan judul Iddatul Qawaid. Lalu ke-7 Hijrah, penulisan ilmu ini telah dilanjutkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Jarmiyah As-Sahlaki di abad ke-7 613 Hijriah dan Izzuddin Abdus Salam, yang masing-masing mereka menulis tulisannya diberi judul Al-Qawaid fi Furu'is Syafi'iyah dan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, ini juga proses ya, satu abad keempat, mulai berkembang abad ke-5, lanjutkan ke abad ke-7 sampai nanti ada abad ini abad mulailah di sini agak sedikit banyak orang untuk peduli membukukan. Ada dibentuklah tim, dibentuklah majma', jadi kumpulan-kumpulan. Menjelang abad ke-8 Hijrah muncul lagi beberapa penulis dalam ilmu ini yang telah dilakukan oleh beberapa orang ulama pada masa itu. Seperti ini kitab yang sangat kita kenal ya. Kita menggunakan ini juga dalam pembelajaran kita, Al-Asbah wa Nadhair oleh Ibnu Wakil Asy-Syafi'i, kitab Al-Qawaid Al-Muqarra Al-Maliki, Al-Majmu' Al-Muhazzab fi Dhabti Qawaidil Madhab, ini juga oleh Al-Ala'i Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Nah, inilah disebut pada masa ini, pada abad ke-8 Hijrah, disebut sebagai masa keemasan dalam proses penulisan dan pembukuan ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Karena banyak sekali orang menulis dan berlomba-lomba untuk membukukan kaidah-kaidah fikih untuk menyempurnakan kaidah-kaidah. Periode pertumbuhan dan perkembangan berakhir dengan tampilnya, ini yang besar sekali, Al-Majallatul Ahkam Al-Adiyah pada abad ke-11 Hijrah. Nanti ada gambar bukunya. Ini pada masa Khilafah Utsmaniyah. Ini sudah masuk Utsmaniyah ya. Jadi setiap masa khilafah ada ulama-ulama yang peduli untuk menuliskan. Ada juga yang pada zaman Harun ar-Rasyid itu dikumpulkan ulama untuk membentuk sebuah majelis dan menghidupkan di masjid-masjid, menghidupkan di maktabat untuk menghimpun ilmu-ilmu diniyah sehingga bisa dipelajari oleh orang-orang awam, orang umum. Nah, pada masa penyempurnaan mulailah setelah abad ke-11 lahirlah kitab tadi Al-Majallatul Ahkam Al-Aliyah, yang mana merupakan undang-undang hukum perdata yang dalam mukadimahnya tercantum 100 butir ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini pada abad 1 adalah tentang definisi fikih. Yang pertama adalah definisinya. Jadi ini seperti kitab undang-undang ya, seperti UUD. Seperti kalau kita lihat ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Nanti sometime kita akan buka mungkin kalau ada waktu.
Sedangkan pasal kedua sampai pasal 100, yaitu 99 pasal setelahnya, ini adalah memuat kaidah-kaidah fikih yang mana menjadi landasan dari pasal pada bagian batang tubuhnya. Jadi istilahnya ada UUD, Undang-Undang Dasar, yang mana ini adalah di mukaddimahnya ini Undang-Undang Dasar. Baru setelahnya nanti ada diisi dari buku adalah undang-undang ada macam-macam gitu. Pada abad ke-11 Hijrah telah dilakukan pensyarahan terhadap kitab-kitab Qawaidiyah. Jadi di sini mulai di penyempurnaan, di sini mulailah syarah. Jadi kalau zaman dulu memang kalau kita lihat orang menuliskan itu memilih kata yang sangat mungkin tidak semua orang bisa langsung memahami. Jadi butuh syarah. Kayak kalau kita Bulughul Maram itu memiliki syarah yang banyak, misalnya Subulus Salam, ada Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughul Maram. Jadi satu kitab itu bisa jadi banyak orang yang mensyarah. Untuk apa? Untuk menemukan proses dijelaskan atau penjelasan yang lebih lanjut terkait buku tersebut. Nah, pada pertengahan abad ke-12 Hijrah, mulai satu abad setelahnya, seorang fuqaha yang bernama Muhammad Sa'id Al-Khadimi menyusun sebuah kitab usul fiqh yang diberi nama Majma' Al-Haqa'iq, yang mana kitab ini sejumlah 154 buah telah disusun di dalamnya mengikuti urutan susunan huruf kamus. Jadi sudah al-abjadiyah, sudah seperti kamus alif, ba, ta, jim. Itu luar biasa nih pada abad ke-12 Hijrah. Berarti 2 abad yang lalu ya, kurang lebih ya, 2 abad yang lalu. Sekarang sudah abad ke-14, 3 abad, kurang lebih 3 abad yang lalu. Kitab ini disyarahkan pula oleh Mustafa Muhammad dengan nama Manafi'ul Haqa'iq. Yang terakhir, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu ini dengan jelas menunjukkan bahwa para ulama dalam bidang fikih sejak abad ke-3 Hijriah telah serius untuk mengembangkan pembahasan. Jadi kalau ditanya ada nggak sih ilmu qawaid fikih pada zaman Rasulullah? Kalau ilmu qawaid fikih memang tidak ada, tetapi qawaid fikih sebagai satu area di dalam Islam atau satu wilayah pembahasan fikih di dalam Islam sudah ada benih-benih. Tapi sebagai satu disiplin ilmu ini muncul pada abad atau mulai dibukukan, mulai diseriusi oleh ulama pada abad ke-3 Hijrah. Karena di abad ini adanya gerakan untuk mengumpulkan, sehingga naskah-naskah, kalimat-kalimat yang diucapkan atau athar atau qaul sahabi pada zaman itu dijaga oleh ulama sehingga bisa dibaca oleh kalangan yang lainnya. Nah, ini adalah sejarahnya sampai abad sekarang. Kalau abad sekarang mungkin selalu berkembang ya, sehingga di majelis-majelis fatwa itu selalu mencari untuk mendapatkan satu kaidah umum, yang mana memang ya perlu keseriusan sendiri, agak susah juga usaha ini. Tidak semua orang bisa dan mampu untuk mendapatkan dan menemukan satu kaidah baru. Urgensitasnya, kenapa kita belajar ilmu ini? Kan kita PAI, Pak. Nah, penting nggak sih, Pak? Satu, tujuannya agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih, karena agama Islam tidak bisa dipisahkan dengan fikih. Mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih. Manfaatnya apa? Membantu. Ini mujtahid baru, mujtahid kecil seperti antum semuanya ini, agar lebih mudah untuk tahu hukum, menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang berkembang, yang sedang berkembang, yang antum hadapi di masa yang akan datang. Yang kedua, bisa lebih arif untuk menerapkan materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda, sehingga bisa menempatkan ini cocok atau tidak, ini benar atau salah untuk keadaan dan adat yang berbeda. Oh, kenapa di sini seperti ini? Kenapa di wilayah sini kok sholatnya berbeda dengan wilayah sini, di negara ini kok berbeda? Ini ketika melihatnya juga harus dari perspektif itu. Mempermudah dalam menguasai materi hukum.
mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan ilhaq atau analogi dan takhrij. Nah, takhrij adalah untuk mengeluarkan satu hukum atau istinbatul ahkam sehingga bisa difahami permasalahan-permasalahan baru yang sedang berkembang. Saya kasih contoh misalnya yang masalah baru misalnya dalam hal jual beli. Sekarang ada jual beli online. Jual beli online ini termasuk jual beli apa ya kira-kira? Jual beli dengan perantara, ya kan? Dengan perantara, dengan orang ketiga. Lalu bentuk khiyarnya seperti apa? Kalau kita lihat proses khiyarnya, misalnya khiyarnya ini adalah ketika kita melihat dia penjualnya ini star seller enggak. Nah, ini juga salah satu proses melihat dan meyakini bahwa ini adalah penjual yang sangat dipercaya, misalnya gitu. Lalu melihat komentar-komentar, apa itu namanya istilahnya, testimoni orang-orang yang sudah beli di bawahnya, bintang berapa, bintang 3 atau bintang 5, ini juga satu proses khiyar. Apakah ada unsur riba? Ini juga termasuk. Maka di apapun itu, dulu zaman Rasulullah kan tidak ada, berarti jual beli online bid'ah, ya nggak seperti itu. Kita melihat isu ini dengan kacamata fikih pada zaman sekarang di kontemporer ini, sehingga kita tidak serta-merta langsung menjudge, oh ini haram karena tidak ada zaman Rasulullah, ini bid'ah. Nah, ini luar biasa ini ya, sangat kaku ya. Maka kita harus fleksibel dan belajar dulu melihat, atau kalau nggak bisa bertanya kira-kira hukumnya seperti apa. Mempermudah orang yang berbakat fikih atau orang yang ingin menggeluti di bidang fikih untuk memahami bagian-bagian hukum dan mengeluarkannya dari tempatnya. Jadi maksudnya adalah ketika antum nanti ditanya atau menemukan permasalahan fikih di masa yang akan datang, antum bisa menjudge atau memberikan hukum, meskipun nanti perlu pembelajaran yang lebih lanjut agar bisa menentukan sendiri. Minimal kalau dalam masa darurat dan tidak ada orang lain, antum sudah bisa. Sudut sumbernya, jadi kaidah merupakan media bagi peminat fikih untuk memahami dan menguasai maqasidus syariah. Apa ini maqasidus syariah? Nanti kita lihat. Karena dengan mendalami beberapa nas-nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Jadi kalau dalam satu isu kita bisa mengetahui mana yang esensial, mana yang urgen, mana yang bukan. Istinbatul ahkam, merumuskan hukum, adalah qawaid fiqhiyah dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan dan kepastian hukumnya. Jadi, oh gitu Pak, berarti kan Islam tidak lengkap dong, harus bukan seperti itu. Bukan Al-Quran yang tidak menjelaskan, tetapi mungkin dan bisa jadi akal kita yang tidak sampai untuk memahami Al-Quran itu. Makanya dibuatlah kaidah atau usul fiqh. Antum sudah belajar usul fiqh. Nah, usul fiqh ini adalah berkaitan dengan kemarin perbedaan, sudah tahu ya. Jadi kaidah ini juga membantu dalam proses istinbatul ahkam, sehingga hukum yang orang susah mendapatkan hukumnya dari dalil yang mujmal dibantu dengan kaidah fikihnya sehingga bisa ditentukan hukumnya. Nah, ini maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah hifzuddin. Yang pertama, melindungi agama kita. Yang kedua, hifzun nafs, hifzul aql, hifzun nasab, hifzul mal. Jadi hifzuddin dulu, ini harus urut ya. Baru yang kedua hifzun nafs, baru hifzul aql. Misalnya apa itu namanya, dalam sebuah, kita kasih contoh ya. Dulu ada kisah di Mesir itu, seorang mahasiswi itu dijebak dalam satu angkot. Jadi masuk ke dalam angkot, lalu di sana sudah ada beberapa orang yang berniat untuk berbuat jahat. Maka di sini dia yang pertama ingin diambil hartanya, yang kedua ingin diperlakukan yang tidak semestinya. Lalu dia melihat kesempatan untuk menyelamatkan diri. Berarti dia ingin melindungi dirinya, melindungi agamanya,
Ada dua nih, dia melindungi dua hal, melindungi diri dan melindungi agamanya. Juga ada melindungi hartanya terakhir, melindungi hartanya. Maka dia terpaksa melompat keluar dari kaca mobil, apa itu namanya, angkutan umum di situ, sehingga qadarullah Allah lebih cinta kepadanya, lalu dia meninggal. Nah, meninggalnya ini dikategorikan sebagai bagaimana? Dia meninggal dalam keadaan melindungi agama, melindungi jiwanya, nafsunya, juga melindungi hartanya. Mungkin hartanya karena terakhir ya, sebelum misalnya ada orang yang meminta harta kita atau diri kita dibunuh, kan? Kita pilih nih, mana yang lebih penting, menjaga diri atau menjaga harta kita. Maka pertama, kalau memang kita bisa, sepertinya misalnya kita bisa menang melawannya, maka kita tetap melindungi harta kita. Kalaupun mati, kita mati dalam keadaan syahid, dalam melindungi maqasid syariah. Tetapi kalau seandainya memang kita melihat ternyata kawalan itu lebih banyak, 5 orang atau 10 orang atau 1 orang, lalu dia meminta harta kita, lebih amannya kita serahkan harta untuk keamanan jiwa kita. Nah, jadi ada hal-hal yang kita pahami. Jadi di sini adalah yang depannya adalah hifzuddin, baru setelahnya hifzun nafs, baru hifzul aql. Nah, antum belajar online ini juga termasuk hifzul aql. Nah, ini penting juga. Nah, hifzun nasab, yaitu kita menjaga diri dari hal-hal yang mungkin tidak baik untuk nasab dan keturunan kita. Misalnya tidak merokok, nah, ini juga termasuk hifzun nasab. Tidak meminum minuman yang memabukkan, itu juga hifzun nasab. Tidak memakai obat-obatan yang terlarang, ini juga termasuk hifzun nasab. Lalu yang terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta kita. Ini saya kasih contoh buku yang ada di Indonesia. Nah, kitab ini berjudul Fikih Sejarah Usul Fiqh. Di Indonesia pun sudah ada. Jadi banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang berkecimpung di dunia fikih dan usul fiqh, yang mana sangat berkembang di Indonesia ya ulama-ulama ini. Ya, ini adalah salah satu contoh, ditulis dalam bahasa Jawa. Jadi bahasanya Jawa ini. Ini kalau dibaca nanti agak sedikit kecil ya, nanti kita adakan sesi untuk buka-buka kitab. Ya, Jawa aksara Arabnya Arab Pegon. Jadi bahasanya bahasa Jawa, tapi aksaranya aksara Arab. Kalau di Malaysia namanya Arab Jawi. Oleh siapa? Ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Sanusi dari pesantren Babakan, Cilegon, Cirebon. Nah, ini beliau hidup di abad ke-20. Jadi sebelum 2000 ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan absen di kolom komentar. Lalu nanti diskusi kita di ilmu.unm.ac.id. Terima kasih. Nun wal qalami wa man yasurun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.